SPT hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Taruna. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke tahta kerajaan-Mu. Teman-teman, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Walaupun pada pagi hari ini kami masih melaksanakan ibadah secara online, kiranya Tuhan dapat memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Kiranya apa yang akan disampaikan oleh Kakak Layan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita membaca nas pujian yang terambil dari Amsal pasal ke-10 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Amsal pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 15 yang menyatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Teman-teman, dipersilakan duduk. Teman-teman, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 55. Baitnya yang pertama, Yesus memanggil. Yesus memanggil,
pelajaran pemberitaan firman. Kepada pemberita firman dipersilakan. Hai, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya adik-adik di rumah selalu sehat ya. Dan kiranya juga walaupun ibadah kita secara online tidak mengurangi semangat adik-adik untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pagi ini kami dapat berkumpul bersama-sama lagi ya Bapa, untuk beribadah mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, buka hati pendengaran dan telinga kami ya Tuhan, agar nantinya kami dapat menyimak dengan baik ya Tuhan, dan menerapkan segala setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, adalah undang bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama dengan judul perikop, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah tentang Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Kalau adik-adik dengar kata malaikat, apa yang terbesit di pikiran adik-adik? Pasti yang baik-baik kan? Malaikat itu udah gak asing lagi untuk kita dengar seperti biasa di lingkungan kita sehari-hari. Biasanya kita selalu meyakini kalau malaikat itu lebih dari segalanya. Malaikat itu penolong. Kita selalu yakin, kita percaya kalau yang melindungi kita dalam kegiatan kita sehari-hari itu adalah malaikat. Malaikat yang selalu melindungi kita, yang berada di sekitar kita dari malapetaka, dari mara bahaya, itu malaikat yang melindungi kita. Kita meyakini itu, tapi kita lupa bahwa kita punya Tuhan Yesus. Padahal penolong kita itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Malaikat itu memang dekat dengan Allah. Dia adalah pelayan Allah yang setia. Tapi bukan berarti malaikat bisa lebih tinggi posisinya dari Tuhan Yesus. Terkadang kita lebih tahu cerita tentang makhluk halus yang jahat, atau biasa dipanggil iblis, ataupun makhluk-makhluk yang baik yang biasa kita sebut malaikat. Ya dari cerita-cerita yang ada di TV biasanya, atau di internet, atau dari cerita orang-orang, daripada cerita tentang Tuhan kita itu sendiri. Dan yang harus kita yakini sebagai teruna dan teruni, sebagai anaknya Allah, yaitu meyakini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada malaikat, apalagi iblis. Jadi adik-adik, mintalah segala sesuatu, mintalah pertolongan di dalam keadaan apapun adik-adik, di posisi apapun adik-adik, hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi di sini kita belajar dari malaikat-malaikat yang baik. Kita diminta untuk
menerapkan sifat-sifat mereka dalam kehidupan kita, yaitu kayak saling mengasihi, kita saling mengampuni kepada sesama kita, terus kita bijaksana, kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun yang kita sedang hadapi, terus tetap rendah hati, dan tentunya dengan senang hati menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada, baik itu di gereja bersama teman-teman teruna, baik itu di rumah bersama keluarga, ataupun itu di sekolah bersama teman-teman kita. Pokoknya dimanapun adik-adik berada. Jadi adik-adik, marilah kita bersama-sama menjadi malaikat Tuhan bagi sesama kita. Apalagi kemarin kita baru merayakan ulang tahun dari Pelkat PKLU. Jadi marilah kita terapkan juga sifat-sifat itu kepada oma opa kita yang baru merayakan ulang tahun Pelkat PKLU kemarin. Mari kita saling mengasihi, lebih sabar lagi kepada oma opa, dan kita menghadirkan sukacita di masa tua mereka dan memberikan damai sejahtera. Mari menjadi teladan, menjadi teladan. Kita teladanilah sifat-sifat malaikat yang baik, agar adik-adik teruna-teruni di rumah dapat terus menjadi berkat dimanapun adik-adik di rumah berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan merespon firman yang telah kita dengarkan. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 69, Kumulai dari Diri Sendiri. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan sedikit dari setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, walaupun kami mendengarkannya secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami dan semangat kami ya Bapa. Tuhan, bantu kami, bimbing kami ya Tuhan, untuk meneladani setiap firman-Mu. Biarlah Bapa kami dapat menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan, dimanapun dan kapanpun itu. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Bapa, untuk negara kami, untuk bangsa kami, dari yang terbawah sampai yang tertinggi ya Tuhan. Dalam kondisi kami yang sekarang ya Bapa, biarlah Engkau memberkati pemerintahan ya Bapa, Engkau memberkati tenaga medis ya Tuhan, dan Engkau memberkati ya Tuhan seluruh masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan, terkhusus Kalimantan Barat ya Bapa, terkhusus lagi Pontianak. Biarlah Tuhan pandemi ini dapat terus cepat berlalu ya Bapa, dan biarlah Bapa kami dapat terus diberikan kesehatan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan kami ya Tuhan, terkhusus Pelkat Teruna ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami, kakak layannya ya Tuhan, dan adik-adik layan yang berada di rumah ya Bapa. Berkati pendidikan mereka ya Tuhan, berkati orang tua mereka ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan seluruh permintaan kami ini, permohonan kami ini, dan doa kami yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, marilah kita bernyanyi dari PKJ 147 baitnya yang pertama, Di Sini Aku Bawa. Teman-teman, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan yang mana persembahan itu juga datang daripada Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi kami dan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk Warta PT pada hari ini, ibadah minggu pada tanggal 25 Oktober 2020 akan dilaksanakan secara daring seperti biasa dan akan di-share linknya melalui grup Pelkat PT dan grup orang tua. Bagi teman-teman yang mungkin belum masuk ke grup PT atau orang tuanya yang belum masuk ke grup PT, boleh menghubungi kakak layannya. Untuk yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat selalu dan sukses dalam apapun yang sedang kalian kerjakan. Teman-teman juga tetap jaga kesehatan, kalau bisa tetap di rumah, kalau keluar tetap mengikuti protokol kesehatan. Sukses untuk sekolahnya yang secara online maupun yang akan menghadapi ulangan. Semoga Tuhan selalu memberkati. Demikian Warta PT. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada Sang
ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk setiap penyertaanmu di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk adik teruna kami dimanapun berada. Biarlah adik teruna kami dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Dan Bapa berkati kami 1 minggu ke depannya Tuhan, dalam pendidikan kami maupun dalam keseharian kami sehari-hari. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, segala pergumulan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu, Sang Sumber kehidupan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibadah minggu pada minggu pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah PKPT pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.